kesempatan nanti. Saya belum melihat para calon wali kota dan wakil wali kota menanggapi pernyataan Profesor Mujiono Harjo. Ya betul, terutama tentang the nature of education, tentang opo sih jajane pendidikan itu opo sih, gitu ya. Itu akan menentukan goodwill dan sebagainya tadi ya. Saya kira nanti masih ada kesempatan, Bapak ya, masih ada kesempatan ya. Saya mengingatkan saja bahwa ujian nasional dan sebagainya kita tahulah gitu ya. Online juga kita tahu. Itu sudah berhasil dijawab. Para pemirsa Malang TV dan JTV Malang yang saya cintai, kita masih ada di sesi klarifikasi dari para panelis untuk para calon wali kota kita, wali kota Malang. Kita beri kesempatan untuk menanggapi tantangan dari panelis dari pasangan calon raja. 3 menit. Jadi pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan setiap individu. Minal mahdi ilal lahdi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disebut. Nah, termasuk dalam konteks pembangunan, saya tawarkan falsafah baru tentang pembangunan, yaitu falsafah pemberdayaan. Yukhrijuna minadz-dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Ujungnya adalah reformasi pendidikan dan berakhir dengan pendidikan. Diawali dengan pendidikan dan berakhir dengan pendidikan. Semua jelas di sini termasuk sasaran. Ada sasaran de jure dan ada sasaran de facto. Termasuk untuk madrasah-madrasah, saya pastikan ya akan saya biaya dari APBD tanpa melanggar aturan. Itu nanti tema teknisnya bisa diskusi karena waktu tidak cukup. Berikutnya adalah penyelesaian persoalan pendidikan adalah persoalan karakter dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan. Baru masalah pembiayaan itu pendidikan untuk semua berkualitas pasti tercapai. Harus dikaitkan dengan small area ekonomi kerakyatan, karena perguruan tinggi nanti dibangun kooperasi link and match dengan membangun pemberdayaan. Sehingga semua teman perguruan tinggi akan membangun peradaban Kota Malang yang dikaitkan dengan RW yang dikasih kooperasi. Oleh karenanya, intisari dari pembangunan adalah karakter, berbudi pekerti luhur, akhlakul karimah, dan produktif secara ekonomi, dengan kekhasan ekonomi tidak daya saing tapi gotong royong. Guyub rukun mengembalikan dengan fungsi baitul mal, dengan pola bagi hasil, baru di link and match dengan dunia pendidikan. Nah, pendidikan yang informal, non formal, dan ini nanti dimasukkan muatan lokal namanya karakter bangsa. Nah, soal karakter bangsa dijelaskan oleh Abah Yunar selaku wakil, yang sudah saya kerjakan di kerja Abah Yunar karena saya berperdayaan. Sedangkan Abah Yunar di Ansor juga melakukan satu proyek yang namanya karakter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mengenai pendidikan yang di Kota Malang ini memang sangat prihatin kalau sedang menurun. Untuk itu perlu ditekankan akhlakul karimah dan budi pekerti yang berkarakter, sehingga output yang diperoleh itu akan berkualitas dan ilmunya akan bermanfaat, sehingga bisa menjadi bukan pemimpin yang zalim begitu, bisa bermanfaat. Seperti yang kami contohkan, kebetulan saya juga di Ansor memimpin 2 periode. Itu karakter yang ada di sahabat-sahabat Ansor itu kuat banget dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk secara umum di Kota Malang ini, pendidikan itu ya kita tekankan dengan sesuai penyadaran untuk belajar mengajar sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga kualitasnya lebih baik dari yang ada sekarang. Menambah pertanyaan Pak Husnul bahwa ini semua nyata. Layanan individu nanti ada kartu yang sifatnya holistik interkoneksitas. Termasuk di sini adalah layanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Raja. Para hadirin sekalian dan para penonton Malang TV serta JTV Malang, seorang cendekiawan pernah mengemukakan begini: Innallaha yukimu daulatan adilatan walau kanat kafirotan, wala yukimu daulatan dolimatan walau kanat muslimatan. Sungguh Allah akan menegakkan sebuah rejim yang adil walaupun bukan muslim, dan tidak akan menegakkan rejim yang dolim walaupun muslim.
Maksud saya, kalau kita berbicara tentang wali kota, kita berbicara apakah bisa adil atau tidak. Adil itu adalah, dalam konsepnya Chambers adalah putting the last first. Menempatkan yang paling tertinggal untuk menjadi pertama mendapatkan bantuan. Kita dengarkan gagasan dari dan jawaban dari SR dan MK. Dipersilakan 3 menit. Terima kasih. Dalam rangka untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan atau disparitas, yang pertama adalah kita akan membuat standarisasi pendidikan, mulai dari fisik, sarana prasarana maupun sumber daya, terutama guru yang ada di dalamnya, sehingga semakin lama biaya pendidikan semakin murah, baik terutama operasionalnya juga. Kemudian yang kedua, apakah pendidikan itu merupakan tujuan atau instrumen? Yang pertama, pendidikan tentu harus punya tujuan. Tetapi dari tujuan pendidikan itu sendiri tidak bisa dilepaskan bahwa merupakan instrumen dari kehidupan yang lain. Seorang yang cerdas maka tidak akan berguna di dalam kehidupannya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Atau di dalam kehidupan pasti akan membutuhkan kecerdasan dalam menghadapi tantangan kehidupan ataupun di lingkup kerjanya ataupun dimanapun mereka berada. Terkait dengan madrasah, ini menjadi penting. Menurut saya tidak perlu kita harus, walaupun itu Mendagri misalnya ada larangan, karena apapun alasannya ini adalah merupakan penunjang pendidikan juga. Oleh karena itu kita tetap akan memberikan kesempatan atau memberikan anggaran untuk mereka. Dan sampai hari ini di Jawa Timur pun juga tetap ada untuk anggaran madrasah itu, baik itu madrasah diniyah maupun yang lainnya. Kemudian berikutnya, ini saya agak cepat, apa yang disampaikan oleh Pak Kusnun bahwa terkait dengan pendidikan bagaimana dengan sekolah negeri. Menurut saya sekolah negeri ini sepertinya sekarang ini menjadi tamak, menjadi sebanyak-banyaknya mengambil siswa. Oleh karena itu perlu perhatian, maka kita harus bekerja sama dengan sekolah swasta dalam rangka untuk bersama-sama menjadi mitra. Dan perhatian pemerintah pun juga harus ada terhadap sekolah swasta, baik itu pembinaan maupun anggaran untuk sekolah swasta. Sehingga antara sekolah swasta dan negeri tidak jauh berbeda dari segi kualitasnya, karena apapun alasannya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya adalah pemerintah, bangsa maupun negara. Demikian juga terkait dengan perguruan tinggi di Kota Malang ini jumlahnya banyak, lalu apa yang kontribusinya juga terhadap pemerintah. Kalau bagi kami, kita perlu mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang tidak mampu, yang selama ini dia ingin kuliah tetapi tidak bisa kuliah, maka kita akan kerjasama dengan perguruan tinggi, maka bentuk biayanya adalah diambilkan dari anggaran APBD. Kalau misalnya 5 orang per perguruan tinggi dengan 57 itu 1 tahun sudah menggapai 250 siswa. Atau kalau 10 itu bisa mencapai 500 siswa yang bisa sekolah di perguruan tinggi dengan biaya murah atau tanpa biaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi kalau perguruan tingginya mau gratis memberikan kesempatan, alhamdulillah untuk itu. Kemudian terima kasih. Nanti masih ada kesempatan Ibu dan Pak Moko.